Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu sudah masuk ke bulan Maret ya. April, Mei, Juni, Juli ya. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Tentu sebelum dimulai proses pembelajaran di tahun pelajaran baru, maka ada proses penerimaan siswa baru atau PPDB. Nah, PPDB tahun 2023-2024 Bapak Ibu masih menggunakan aturan yang lama, regulasi yang lama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, gitu. Nah, tetapi yang kita bahas kali ini bukan bagaimana mekanisme penerimaan siswa baru, tetapi dari sekian metode ya, dari sekian cara penerimaan siswa baru, ada yang satu ingin saya angkat terkait dengan zonasi. Nah, kita tahu bahwa ada empat jalur, masih menggunakan 4 jalur: zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nah, kali ini ya yang kita angkat adalah terkait dengan zonasi Bapak Ibu. Nah, judul kita kali ini adalah mengapa sih harus sistem zonasi? Mengapa harus sistem zonasi ya untuk penerimaan siswa baru? Nah, insya Allah akan kita ulas terkait tujuannya apa, fungsinya apa, dampaknya juga apa. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu ya. Nah, ini regulasi kita berdasarkan surat edaran atau pemberitahuan dari Kemendikbudristek yang dikeluarkan tanggal suratnya 7 Maret ya 2023. Isi surat ini memastikan bahwa regulasi yang dipakai masih menggunakan regulasi yang lama, yaitu nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Oke. Nah, kembali ke zonasi Bapak Ibu. Apa sih zonasi? Nah, zonasi dimaknai, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Itu zonasi Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya zonasi atau sistem zonasi sekolah adalah salah satu jalur penerimaan siswa baru berdasarkan pada zona tempat tinggalnya. Terlepas dari pengertian zonasi sekolah yang ada, sistem ini ditujukan agar kita mendaftar sekolah, daftar sekolah lanjutan sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Begitu ya Bapak Ibu, ini pengertian zonasi nih gitu ya. Oke. Tujuannya apa? Tujuan zonasi itu adalah sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Nah, lebih rincinya, tujuannya adalah yang pertama menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan. Ya, sekolah negeri khususnya untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Tujuan yang ketiga, menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Nah, itu yang ketiga. Tujuan yang keempat, memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah atau zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan. Wow, luar biasa nih tujuan zonasi Bapak Ibu. Dan biasanya di setiap kebijakan tentu ada plus minus ya Bapak Ibu. Ada minusnya, ada plusnya. Setiap kebijakan yang kita ambil. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, fungsinya adalah menjamin pemerataan akses, menghilangkan eksklusivitas. Ya, mungkin sekolah unggulan ya. Kemudian sekolah favorit, mungkin ingin menghilangkan istilah-istilah itu.
Kemudian membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Kemudian diyakini dapat mendorong kreativitas tenaga pendidik, begitu katanya fungsinya ya. Kemudian membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan afirmasi agar lebih tepat sasaran. Kira-kira fungsinya seperti itu Bapak Ibu, sistem zonasi yang dipakai dalam PPDB ini. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu? Ini dampak positifnya, ya ini Bapak Ibu, dampak positifnya sistem zonasi tidak hanya memberikan kemudahan akses layanan pendidikan, tetapi juga menguntungkan siswa karena bisa menghemat waktu dan bisa untuk bersekolah. Nah, jadi mungkin beranggapan begini Bapak Ibu, dengan zonasi, jadi anak semakin dekat ke sekolah gitu ya. Artinya tidak butuh biaya ongkos dan lain-lain begitu ya. Kemudian ya relatif dekat lah antara tempat tinggal dengan sekolahnya karena memang menggunakan sistem zonasi. Ya. Oke. Nah, selain positif ada juga nih Bapak Ibu, kita kupas nih, kita bahas juga negatifnya gitu. Jadi dari kebijakan tadi pemerintah, saya sampaikan tadi ada plus minus gitu ya. Plusnya tadi disampaikan. Apa plusnya? Plusnya ini ya, memberikan kemudahan akses, kemudian sekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Nah, tapi dampak negatifnya ada juga. Pertama, beban mengajar guru semakin besar. Ya. Kenapa? Salah satu dampak dari sistem zonasi adalah bercampurnya siswa dengan beragam kemampuan dalam satu kelas. Akibatnya, guru yang harus menyesuaikan diri agar semua siswa mampu menerima pelajaran, baik siswa yang pintar maupun yang kurang. Itu yang dimaksud dengan beban kerja semakin besar. Kemudian negatif yang ketiga itu mungkin dampak yang negatif yang kedua adalah siswa yang lemah akan tertinggal. Hal tersebut juga bisa berakibat siswa yang lemah akan semakin tertinggal karena tidak bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Ya, tadi itu ya. Jadi heterogen, berarti bukan homogen, heterogen. Bercampur di situ ya, anak yang pintar, anak yang pandai begitu. Sehingga disinilah diuji kecerdasan seorang guru ketika bagaimana menghadapi kondisi siswa seperti itu. Ya. Yang ketiga, negatif yang ketiga, siswa yang berprestasi tidak punya tantangan. Gitu ya. Siswa yang berprestasi tidak punya tantangan. Tidak hanya siswa yang lemah kemampuannya, siswa yang berprestasi juga bisa terkena dampak negatif sistem zonasi ini. Karena kan guru menyesuaikan proses pembelajaran agar bisa diikuti oleh semua siswa. Mereka yang berprestasi akan kekurangan motivasi karena tidak punya tantangan dalam belajar. Oke. Kemudian yang keempat, sekolah negeri tidak tersebar secara merata. Ya, jadi belum tersebar secara merata memang. Jadi sistem zonasi ini terkesan buru-buru diterapkan, padahal kenyataan di lapangan sekolah negeri belum tersebar secara merata di suatu daerah. Betul. Ya, di luar Jawa apalagi ya Bapak Ibu. Mungkin jaraknya berkilo-kilo baru ada sekolah, berkilo-kilo lagi baru ada sekolah. Ya, jangankan di luar Jawa, di dalam Pulau Jawa pun sebenarnya masih banyak kalau kita ungkap, kalau kita sampaikan ya, terkait ini. Oke. Yang kelima ini peserta didik yang domisilinya jauh tidak punya akses. Karena memang tadi sistem zonasi. Yang keenam, sekolah swasta kehilangan calon peserta didik. Nah, kenapa kok bisa kehilangan? Ya, sekolah swasta yang lokasinya dekat dengan sekolah negeri favorit akan kehilangan calon peserta didik potensial karena mereka lebih memilih sekolah negeri. Oke. Yang ketujuh, sistem zonasi melanggar hak asasi, melanggar hak anak. Kok bisa gitu ya? Sistem zonasi melanggar. Kenapa? Nah, ini melanggar hak anak terkait kebebasan memilih dan mengakses pendidikan yang bermutu. Kan banyak tuh, maaf ya, saya sebutnya di beberapa kampung, di beberapa desa lah, anggap ada banyak anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah yang barangkali sekolah itu bagus gitu ya, favorit, sekolahnya luar biasa lah. Nggak bisa melanjutkan ke sana karena sistem zonasi. Nah, ini salah satu dampak dari pelaksanaan PPDB yang melalui jalur zonasi. Oke. Yang kedelapan, daerah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda, betul. Daerah di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, tidak semua wilayah bisa disamakan. Seharusnya sistem ini tidak diterapkan secara penuh dan serentak di seluruh Indonesia. Jadi harapannya di daerah-daerah tertentu saja begitu ya untuk penerapan
karakter pelaksanaan sistem zonasi ini begitu. Karena memang geografisnya yang ya mungkin relatif jauh berbeda antara misalnya di Pulau Jawa dengan di luar Jawa begitu, di luar Pulau Jawa. Nah, ini mestinya menjadi menjadi sebuah perhatian semua begitu ya, terutama yang mengambil kebijakan. Tidak serta-merta bahwa PPDB untuk jalur zonasi ini baik gitu ya. Tapi memang ada baiknya juga, ya tentu ya. Tidak mungkin diambil kebijakan ini kalau memang tidak banyak positifnya. Karena banyak positifnya, maka salah satunya adalah jalur zonasi. Yang ke-9, pertemuan yang sempit. Artinya bukan pertemuan, pertemanan ya, pertemanan yang sempit. Dampak negatif sistem zonasi berikutnya adalah pertemanan siswa menjadi sangat sempit. Kenapa? Karena teman-teman sekolahnya adalah teman-teman yang biasa ditemui di sekitar tempat tinggalnya. Artinya ya orang-orang tetangga kampungnya gitu. Nah itu, jadi pertemanannya lebih sempit, lebih sedikit. Karena mungkin sejak di SD, di TK, sampai di SMP ya, itu teman-temannya ya teman-teman sekampung gitu. Gitu. Jadi karena relatif tadi sistem zonasi kan menggunakan tempat tinggal. Semakin marak pemalsuan data ini yang berbahaya Bapak Ibu. Semakin marak pemalsuan data ya, semakin marak pemalsuan data. Jadi sistem zonasi membuat semakin maraknya pemalsuan data terutama SKTM, KK dan surat keterangan domisili. Nah, ini bisa menjadi bahan perhatian teman-teman Bapak dan Ibu. Kalau sudah dimanipulasi mengaku lama tinggal di situ padahal baru beberapa bulan. Kemudian membuatkan surat keterangan tidak mampu atau KK atau surat keterangan domisili. Kemudian dibuatkan oleh aparat desa seperti RT RW, kemudian digunakan untuk sebagai syarat pendaftaran penerimaan siswa baru. Ini juga akan berakibat ya kurang baik ya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.